Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi setelah Lebaran Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Di pertemuan ke-11 sebelumnya saya ditawarkan apakah ingin langsung di kampus atau via daring. Walaupun Kota Tegal sudah melaksanakan new normal, tapi tak sedikit pula dari kalian yang dari luar Kota Tegal. Dan untuk saya pribadi, karena setiap pagi beraktivitas di rumah sakit, bertemu dengan banyak orang, ada karyawan rumah sakit, keluarga pasien atau pasien sendiri, jadi barangkali berisiko terpapar, saya memilih daring untuk protokol kesehatan di COVID-19 ini. Oke, untuk pertemuan ke-11 ini akan membahas tentang PHP CRUD menggunakan konsep OOP. Sebelumnya di pertemuan 8 kita sudah belajar tentang PHP CRUD. Bedanya adalah ini konsep OOP. Tak jauh dari secara dasar dari fungsi CRUD PHP natif. Silakan bisa dibuka kembali dan dipelajari pada pertemuan yang ke-8. Kita mulai saja. Buatlah folder pada WP1 dengan nama p_11, kemudian buka teks editor dan arahkan ke folder yang sudah dibuat. Bukalah exam, lalu start apache dan start mysql. Selanjutnya buka browser dan ketikkan localhost/wp1 p_11 untuk run kode PHP yang dibuat. Oke. Buat folder pertama p_11 seperti ini. Kemudian buka teks editor kalian, diarahkan. Jika sudah buka teks editornya, buka exam kalian, start apache dan mysql. Oke, jika sudah, nah, untuk membuat CRUD PHP dan MySQL menggunakan konsep OOP, sebelumnya di pertemuan 8 tadi kita sudah sedikit bahas ya, bahwa kita sudah pernah belajar di situ tentang PHP CRUD. Namun di sini adalah konsepnya adalah konsep OOP. Nah, tahap-tahap yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat database dan tabel. Ini sebelumnya juga sudah kita pelajari. Membuat koneksi database PHP dan MySQL dengan konsep OOP kita juga sudah pelajari, namun ada sedikit perbedaan. Nanti kita pelajari bersama bagaimana dengan konsep OOP-nya. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan data dari database dengan konsep OOP. Yang keempat, menginput atau insert data dari database dengan OOP, mengedit atau update data dari database dengan OOP PHP, menghapus data dari database dengan konsep OOP. Oke, jadi tahap-tahapan yang akan kita pelajari adalah seperti di layar video. Namun di pertemuan ini secara materi akan lebih santai saja. Mungkin akan dibahas create dan read dulu. Jadi mohon untuk diperhatikan baik-baik. Dan mari diskusikan pertemuan ini di grup WA kelas. Oke. Nah, yang pertama adalah membuat database. Database yang akan digunakan adalah yang sebelumnya telah dibuat di mata kuliah ini. Mari kita lihat database yang kita buat adalah dblogin. Ketikkan localhost phpMyAdmin, kemudian dblogin. Nah, di sini ada tabel admin.
kita akan gunakan database ini, tabel ini. Alangkah baiknya saya bersihkan dulu, saya kosongkan dulu. Oke, biar kosong. Oke, kosong. Biar enak, gak cuma ID, username, dan password, saya tambahkan lagi. Saya tambahkan 3 tambahan atribut. Saya akan beri nama, kemudian alamat, kemudian usia. Untuk nama di sini saya pakai varchar, saya buat 30. Alamat saya pakai teks. Usia integer, saya buat 3 karena normal itu sampai usia puluhan, mungkin maksimal ratusan. Di sini ya saya buat seperti ini. Oke, kemudian saya buat defaultnya 0. Save. Silakan jika kalian pakai database yang sudah ada, yang sebelumnya sudah dibuat sebelumnya, kalian bisa dipakai database tersebut. Kalian bisa custom sendiri, silakan. Oke, jika sudah, membuat database, nah sekarang adalah menghubungkan MySQL dan PHP dengan konsep OOP. Buka text editor, kemudian buatlah sebuah file dengan nama database.php. Nah, file ini yang akan digunakan untuk mengoneksikan dan pemrosesan ke database. Oke. Kalian buat file bernama database.php. Kalian buat seperti ini. Kemudian file koneksinya adalah saya akan taruh di bagian construct. Construct itu adalah function yang mana itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini akan ditampilkan di akan dipanggil pertama kali. Nah, setelah dibuat variabel host, username, uname, pass, dp koneksi, ini akan saya panggil di sini di function construct, yang mana akan dibuatkan sebagai koneksinya. Saya pakai $this koneksi, kemudian sama dengan MySQL connect untuk mengkoneksikan, buka kurung, $this, kemudian host, kemudian $this uname, disesuaikan sama yang di sini, kemudian $this password, kemudian $this dp. Jangan lupa semikolon, titik koma, biar lebih enak. Saya tanpa spasi aja biar lebih kelihatan. Oke, jika sudah, simpan. Nah, $this host ini seperti kita belajar di pertemuan ke-10 kemarin, ini saya akan memanggil dari variabel host, uname, pass, kemudian dp, yang mana pada PHP natif yang sudah dibuat di pertemuan 8 adalah
ada 4 parameter, 1 2 3 4 sama, cuma bedanya di sini adalah jenis pemanggilannya. Oke. Jika sudah, nah, perhatikan pada sintaks ini, nantinya kita akan bermain dengan instansiasi objek. Namun sebelum ke instansiasi objek, kita buat dulu file bernama tampil.php. Mohon maaf tidak saya sertakan di sini, mungkin saya lupa. Buat file bernama tampil.php, filenya seperti ini. Oke, kalian bisa pause video ini. Oke, di file tampil.php ini ada include database.php, include dari file ini untuk membuat koneksi dan pemrosesan yang lainnya. Kemudian ada instansiasi database, ini yang tadi kita lihat. Kemudian di sini dibuat tabel tampilan. Sebelum tampilan di sini atasnya adalah input.php, yang mana nanti ini akan dibuat untuk menambahkan data adminnya. Di sini saya ada nomor, nama, user, password, alamat, usia, opsi. Ini untuk menampilkan database-nya. Dari isiannya namun belum dibuat, jadi nantinya bakal error. Oke, coba kita lihat. Kita buka localhost wp1.11. Kita buka tampil.php. Oke, error karena belum dibuat kode untuk penampilannya. Nah, sekarang jika sudah dibuat seperti ini, kita perhatikan ini. Pada di sini kita menginstansiasikan database. Nah, karena kita akan membuat metode pada kelas database untuk menampilkan data dari database, data dari tabel si admin tadi. Oke, jadi adanya itu tampilan yang ini semua, itu kan kita akan menampilkan datanya dari sini, walaupun kosong, tapi kita akan tampilkan di sini. Dan biar nggak error karena belum dibuat kodenya, mari kita ke file database untuk dibuat function tampilan datanya, function tampil. Nah, di function ini saya akan buat kode untuk menampilkan data dari database pada tabel admin. Kita buat function bernama tampil data. Oke. Function tampil data. Karena di sini saya juga membuat atau memanggil data tersebut dengan function tampil data. Oke, selanjutnya jika sudah, saya buat variabel data sama dengan MySQL query buka kurung. Biar koneksinya berjalan, saya panggil diskoneksi ini. Oke, diskoneksi, kemudian koma. Parameter keduanya adalah kita panggil query database untuk menampilkan admin. Caranya adalah select from admin. Oke,
select bintang from, tabelnya adalah tabel admin. Jangan lupa semikolonnya. Jika sudah, selanjutnya adalah dibuat perulangan. Perulangan ini yang nantinya akan menampilkan seluruh data yang ada pada tabel admin pada database db login tadi. Perulangan di sini kita bisa pakai while, buka kurung, $d, saya buat variabel baru lagi. $d ini berisi sama dengan mysqld, kemudian fetch array, fetch array, kemudian dimana isi dari sini adalah variabel data ini. Ketikkan variabel data, kemudian buka kurung kurang awal. Kemudian selanjutnya saya buat file array, variabel array bernama hasil array seperti ini, kemudian sama dengan ini variabel d yang sudah di looping atau di perulangan. Nah, ketika sudah di while, dibuat perulangan, saya akan mengembalikan variabel hasil, yang mana nanti ketika function tampil data ini dipanggil, maka akan mengembalikan isi dari data yang berada pada variabel hasil. Oke, titik koma. Jika sudah seperti ini, simpan. Kita refresh lagi. Sorry. Terdapat kesalahan pada line 22. Oke, sengaja ya, biar error. Apa kalian tahu errornya di mana? Variabel hasil ini tidak dideteksi pada tampil di sini. Oke, ini bukan sebuah masalah besar. Lihat kesalahannya adalah variabel hasil ini tidak terdeteksi. Mari kita lihat lagi di sini, kita reload. Undefined variable hasil in C bla 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 bla. Invalid argument supply for each in bla 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 bla. Nah, mari kita buka pada file. Jika berasa benar, mungkin sedikit ya, saya tampilkan error biar barangkali teman-teman sekalian itu mendapati error dalam pemrosesan kodenya. Jadi lebih teliti dalam pengecekan kode apa errornya diminta. Error yang pertama adalah peringatan di sini adalah coba cek di line 22. Kita cek line 22. Saya rasa benar. Nah, jika sudah benar, selanjutnya adalah cek error yang selanjutnya. Di sini adalah ada kesalahan argumen yang ada pada perulangan di file tampil.php line ke-21. Buka tampil.php, kemudian buka line 21. Kita sudah menginstansiasikan variabel db ini, new database. Oke ya. Jika sudah seperti ini,
new database. Kita lihat lagi apakah ada kesalahan, apakah ada yang kurang. For each ini tidak terdeteksi. Kenapa? Operator baru admin purpose. Oke. Bisa kalian lihat errornya. Kenapa tadi error? Dikarenakan pada tabel admin tadi itu tidak terdapat data. Jadi otomatis ketika permintaan perulangan ini diminta, maka akan kosong. Sebenarnya kita juga bisa menampilkan jika data tersebut tidak ada, kita juga bisa menampilkan datanya apakah kosong atau tidak. Kita bisa pakai MySQL count. Cuman kita akan bahas di pertemuan selanjutnya saja, karena balik lagi tadi saya sudah sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan materi secara perlahan dan santai. Jadi barangkali jedanya terlalu lama, mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Oke, mohon maaf bila tak buat lebih lama. Saya lanjutkan lagi. Ketika sudah diinstansiasikan di sini, new database, variable db, selanjutnya adalah variable db tampil data. Tampil data adalah function di sini, function tampil data. Kemudian kita rubah as $x. $x nanti yang mana akan digunakan untuk menampilkan data dari database sesuai dengan nama kolom masing-masing. Adapun di sini PHP echo $no++ adalah menampilkan nomor secara urut ini. Kemudian yang selanjutnya adalah echo, itu menampilkan mengeprint variable x. Variable x ini kemudian nama, ada username, password, alamat, usia. Maksudnya adalah menampilkan isi dari database yang ada pada di sini. Ada ID, username, password, nama, alamat, usia. Harus sama persis dengan yang sudah dibuat di sini. Oke, jika sudah, yang selanjutnya di sini adalah pada kolom opsi. Kolom opsi ini yang nantinya akan dibuat file pertama edit.php dan proses.php untuk bagian edit dan bagian hapus. Cuman untuk bagian ini kita akan ulas di pertemuan selanjutnya. Saya harap kalian sedikit demi sedikit untuk coba lebih memahami, karena
Saya percaya kalian bisa, namun butuh adaptasi dan pembelajaran yang cukup lama, dan saya percaya juga dari kalian juga udah dapat lebih jauh dari PHP bahkan sampai ke framework. Namun balik lagi bahwa dasar itu penting, dan bagi teman-teman kalian, teman-teman sekalian yang baru belajar, selamat, karena saya percaya kedepannya ini akan sangat bermanfaat untuk kalian nanti. Oke, jika sudah, tampilkan seperti ini. Selanjutnya adalah pada function ini, MySQL query diskoneksi bla 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 ini. Di sini kita mengambil data dari database dengan fungsi MySQL query dengan query select from admin, dan kemudian kita kembalikan nilainya dengan mereturn variabel hasil dari query. Oke ya. Jadi seperti sedikit yang saya jelaskan sebelumnya, pada function ini kita akan menampilkan data dari tabel admin. Ini saya salah ketik. Kemudian setelah kita panggil query-nya, kita berikan looping pengulangan, yang mana nantinya akan ditampilkan pada file tampil.php. Nah, sebelumnya kita telah berhasil menampilkan data dari database dengan OOP. Nah, sekarang kita akan membuat form input untuk menginsert atau menginputkan data ke database dengan OOP PHP. Buatlah sebuah file PHP dengan nama input.php. Oke. Buat file dengan nama input.php. Kalian bisa pakai ini. Silakan kalian jeda video ini. Oke. Pada bagian ini merupakan tampilan biasa. Ada form, yang mana formnya aksinya nanti mengarah ke file proses.php, dimana aksinya ini saya beri parameter tambahan bernama tambah. Kenapa dibuat seperti ini? Nanti kita akan lihat bersama. Kemudian ada tabel dan bla 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 lain sebagainya. Di sini adalah form yang nantinya akan dibuat untuk pengisian ke tabel admin. Oke, jika sudah dibuat file input.php, kita bisa buka file input.php nya. Nah, seperti ini. Nama, username, password, alamat, usia. Nah, jika sudah, sebelum kita isikan pada form ini, kita akan buat function untuk menginputkan data-data ini. Soalnya jika kita tidak dibuat function itu, maka akan error. Kenapa? Karena kalian bisa buat file ini, silahkan pause dulu, karena di form actionnya ini adalah mengarahkan ke proses PHP, kemudian ke arah sini tambah, kemudian ke arah database, kembali lagi ke database, yang mana akan kita panggil pada bagian function input. Jika tidak dibuat seperti ini, maka akan error. Sebelum saya jelaskan secara rinci, saya akan cobakan errornya seperti apa. Username admin,
password 15, alamat Tanjung Sari, usia 12, simpan. Nah, call to undefined bla 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 bla. Di sini terdapat error. Saya jelaskan dulu. Mohon diperhatikan. Pada bagian input.php yang sudah dibuat, pertama di sini adalah mengarah ke file bernama proses.php. Oke, kita buka proses.php. Kalian jeda dulu videonya, kemudian diketikkan. Oke. Setelah mengarah ke arah proses.php, di sini saya buat parameter tambahan pada URL-nya adalah aksi sama dengan tambah. Apa itu maksudnya? Coba kita buka file proses.php. Pada bagian ini, saya buat variabel aksi sama dengan $ atau variabel _ticket. Aksi akan mengambil URL link yang bernama aksi. Nah, pada aksi ini, pada file input ini berisi tambah. Nah, jika aksi sama dengan tambah, maka bla 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 bla. Kalian abaikan yang ini dulu. Kita fokus pada bagian ini dulu. Ketika aksi yang dimaksud adalah tambah, ini ya. Ketika aksi yang dipilih adalah tambah, maka di sini adalah $db input memanggil function input pada file database.php. Sedangkan function input ini belum dibuat. Kemudian mengirimkan variabel data ini, variabel post, nama, username, password, alamat, dan usia sesuai dengan yang ada pada name ini. Ada name nama, username, password, alamat, usia. Oke, begitu ya. Nama, username, password, alamat, dan usia. Seperti ini saja. Kemudian jika sudah, maka akan mengarahkan ke file tampil.php. Jadi intinya adalah ketika tadi file sudah diinputkan, maka akan mengarah ke file tampil.php untuk menampilkan data yang sudah diinputkan tadi. Nah, alangkah baiknya biar jelas kenapa tadi error, karena pada line 7 ini di sini terdapat error dalam pemanggilannya tidak terdefinisi metode dari function input ini. Kenapa? Karena pada file database ini function input itu belum ada, belum dibuat. Nah, biar nggak error, kita buat dulu function inputnya. Function input. Di sini kita akan membuat kode untuk menginputkan data yang ada di sini. Kita coba perhatikan pada line 7 ini mengirimkan 1, 2, 3, 4, 5, mengirimkan 5 parameter. Oleh karena itu kita juga samakan juga di sini. Saya geser dulu. Ingat ya, ada 5 ya, nama, username, password, alamat, usia. Maka wajib pula diletakkan di sini. Tadi ada nama kalau nggak salah. Kemudian kalau nggak salah tadi ada username. Kemudian ada password. Oke. Kemudian ada terus apa tadi? Alamat.
kemudian ada usia. Oke ya, kenapa saya buat seperti ini, nama, username, password, alamat, usia? Karena saya sesuaikan dengan yang ada di sini, karena di sini juga mengirimkan parameter nama, username, password, alamat, usia. Oke ya, jika sudah, kita ketikkan kode untuk menginputkan data-data yang sudah ada dikirimkan ke database DB login pada tabel admin. Kita buat MySQL query, pakai query MySQL query, buka kurung, seperti biasa, diskoneksi seperti ini. Jangan lupa koma. Parameter keduanya adalah insert into tabel admin, kemudian isinya adalah values, buka kurung lagi, buka kurung lagi, kemudian saya buat seperti ini. Yang pertama adalah kosong, saya hapus dulu, saya pakai petik 1 aja biar jelas, karena itu auto increment. Selanjutnya adalah variabel nama, kemudian selanjutnya adalah username, kemudian selanjutnya adalah password, yang selanjutnya adalah alamat, dan yang terakhir ada usia. Oke, jika sudah, semicolon. Oke, coba kita ulangi lagi. Apakah ada error? Namanya adalah sample input, username-nya adalah sample, passwordnya 12345, alamatnya Tegal, kota, usianya 18, kemudian simpan. Nah, berhasil. Namanya 12345, usernya sample input, passwordnya sample, alamatnya Tegal kota, usianya 18. Coba kita perhatikan lagi, ketika penginputan tadi, ini seharusnya password, ini seharusnya nama, ini seharusnya password. Cuman kenapa salah? Karena ini juga tergantung dari peletakan yang ada pada sini. Coba kita lihat, karena kita diawali dengan nama, username, password. Kita ingat ini dulu, nama, username, password. Coba kita perhatikan lagi pada database. Urutannya adalah ID, username, password, nama. Ketika kita buat seperti ini, nama dulu, username, password, otomatis yang nama jadi username, yang username jadi password, yang nama jadi apa tadi? Yang password jadi username. Nah, kita coba lagi, kita urutkan lagi. Yang pertama itu username, password, nama.
username, password, kemudian nama. Ini saya buat agar kalian cukup memahami bahwa misalkan ditemukan kesalahan yang sama seperti ini, kok saya sudah menginputkan tapi urutannya nggak jelas, salah lah, bisa diperhatikan bisa diperhatikan lewat kode yang tadi bahwa urutannya itu terdapat kesalahannya. Kita sudah urutkan username, password, nama, username, password, nama. Oke, kita coba buat lagi untuk yang selanjutnya. Input data, namanya adalah nama sampel kedua, username sampel, passwordnya 12345, alamatnya alamat sampel, usianya adalah 20. Kita klik simpan. Oke, sudah benar ya, namanya nama sampel kedua, username udah benar, username sampel, password sudah benar, alamat sudah benar, usia sudah benar. Kita sudah buat sesuai urutan yang tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah buat urutannya, otomatis di sini juga akan mengikuti di atasnya. Oke, mungkin saking tadi saya fokus di bagian coding, kita kembali lagi ke PPT. Nah, coba kalian perhatikan file tampilan.php yang telah kita buat sebelumnya. Terdapat link input data yang mengarah ke file input.php. Bla 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 bla, kita sudah jelaskan tadi. Saya juga sudah jelaskan tadi, yang mana intinya adalah form yang akan kita kelola di sini merupakan file proses.php. Terdapat parameter aksi di sini. Ini ya. Untuk apa parameter ini? Saya membuat ini itu hanya agar semua proses dijalankan pada sebuah file saja, yaitu di file proses.php. File yang tadi ini kita panggil file aksinya yang tadi. Nah, yang selanjutnya adalah tugas ke-11. Tugas ke-11 ini adalah membuat ringkasan materi perkuliahan hari ini tentang PHP CRUD dengan konsep OOP. Kemudian tugas dikerjakan, ditulis langsung pada kertas HVS atau folio. Jangan lupa untuk diberi identitas. Kemudian hasil tugas difoto dengan jelas. Kemudian dikolektif ke Komting. Tugas dikumpulkan di grup WhatsApp paling lambat 1 hari oleh Komting setelah mata kuliah maksimal jam 22.00 WIB jam 10 malam. Oke, adapun selanjutnya mari kita diskusikan via WhatsApp untuk hal-hal yang mungkin kurang jelas. Ada pertanyaan dari kalian, pertanyaan terkait UAS ataupun pertanyaan terkait tugas. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang jelas. Saya sampaikan terima kasih. Namun sebelumnya, barangkali berkenan silakan like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.